untuk cerai. Dan dia berkata, aku tidak bisa cerai. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sampai maut memisahkan. Tuhan benci dengan perceraian. Aku tidak bisa bercerai, Pak. Aku tidak bisa tanda tangan. Saudara, untuk memaksa istrinya bercerai, suaminya paksa dia, dorong dia ke tembok, lalu tekan dia, cekek dia. Kadang-kadang istrinya tuh dipegangin bolpen, nggak mau tanda tangan, dipaksa, dipukul, bahkan pernah terjadi tangannya itu diinjak. Supaya apa? Ayo kamu tanda tangan atau enggak? Kalau kamu enggak mau tanda tangan, aku akan bunuh kamu. Dengan berlinang air mata, istrinya enggak mau lakukan itu. Yang mengagumkan, istrinya itu tetap baik sama suaminya. Enggak pernah dia ceritakan ini ke teman-temannya. Kalau saya temukan, banyak dari kita tuh, kalau misalnya di posisi wanita ini enggak kuat ya saudara, pasti kita tuh curhat sama tetangga, sama teman-teman. Aduh suamiku kayak begini-begini, aduh suamiku kerasnya kayak beton, aduh suamiku ngorokan keras, aduh suamiku malas, aduh suamiku kayak begini lemot-lemot dan sebagainya. Saudara, berapa banyak kita itu yang melakukan itu kepada suami kita, terhadap orang lain kita ceritakan. Di dalam kitab Amsal pasal 31, pada waktu diceritakan tentang istri yang cakap, itu diceritakan istri yang cakap itu adalah istri yang tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Saya tidak bisa membayangkan kalau wanita ini kan suaminya jahat, tapi dia toh tetap tidak melakukan yang jahat kepada suaminya. Dia tidak membalas jahat kepada suaminya. Ini luar biasa banget saudara. Saya waktu dengar cerita ini sampai nangis. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pernah menjelekkan suaminya di depan mata teman-teman. Bahkan kepada kedua orang tuanya dia tidak ceritakan. Anaknya sampai terluka sekali dan anaknya berkata, Mami, kita pergi aja tinggalkan papi. Papi jahat sekali. Jawaban istrinya luar biasa. Anakku, kita nggak bisa tinggalkan papi karena papi itu sedang sakit. Jadi kalau papi sakit, papi butuh pertolongan kita. Kita harus temenin dan tolong papi dan bantu papi. Begitu cara istrinya nguatin anak-anak. Luar biasa kan saudara? Tapi saya mendengar ceritanya bahwa wanita ini punya satu matras tempat dia itu berdoa berlutut. Dan setiap hari dia tuh cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Dan dia tuh cuma bisa berkata begini, Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya menjalanin ini. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata doa, kapan duri dalam daging ini Tuhan cabut, kapan Tuhan angkat. Dia tidak pernah berdoa seperti itu. Tuhan beri saya kekuatan untuk tetap bisa bertahan seperti firman-Mu. Dan saya mendengar cerita bahwa matras di mana wanita ini berlutut itu sampai, bukan berlubang, belum sampai berlubang, tapi sampai masuk ke dalam. Saya cuma membayangkan kalau sampai matras itu masuk ke dalam, berarti artinya wanita ini tuh sering berdoa. Kira-kira 8 bulan, saudara. 8 bulan kemudian. Tiba-tiba suaminya satu saat datang aja ke rumah, tidak ada tanda-tanda apa. Pulang, nangis, berlutut di kaki istrinya. Mencium kaki istrinya. Dan minta ampun, minta maaf sama istrinya. Sejak hari itu, wah suaminya romantis sekali. Di hadapan teman-temannya, istrinya tuh pokoknya digandeng, disuapin, dirangkul, dibelai-belai, kayak masa pacaran. Teman-temannya nyeletuk gini, hoki ya kamu ya, punya suami romantis sekali perhatian, coba suamiku kayak suamimu. Nah, orang gak pernah tahu ya, rumput tetangga selalu kelihatan hijau, orang gak pernah lihat prosesnya. Tapi ini wanita yang luar biasa. Saya berdoa, kita semua diberi kekuatan. Seperti Sifra dan Poa. Seperti Daud, seperti Nuh. Berani berdiri di atas kebenaran. Sekalipun resiko yang kita hadapi seringkali tidak mudah. Yakinlah satu hal, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan melihat setiap apa yang dilakukan anak-anaknya. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan akan berdiam. Saya percaya tangan Tuhan waktunya akan tiba. Menolong, mengupai kepada setiap orang yang sungguh bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.